Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Semangat. 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 Terima kasih kalian semua sudah masuk di Google Meet ini. Yang tadi sebelumnya Bu Eni sudah menyampaikan di WA Group bahwa untuk pembelajaran hari ini kita menggunakan Google Meet. Mungkin tadi kalian sudah ada dua mata pelajaran ya yang kalian sudah laksanakan hari ini. Iya Bu. Berarti Bu Eni ini masuk di jam pelajaran yang ketiga, betul? Iya betul Bu. Betul. Dan kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran Bu Eni hari ini. Di sini saya lihat wajah kalian semuanya cerah, ya, ceria. Betul itu Bu Desti ya. Desti ceria sekali. Ya. Kemudian untuk kegiatan kita hari ini nantinya itu kita akan melanjutkan materi pada pembelajaran minggu yang lalu. Ya, saya lihat presensinya di Google Form semuanya sudah masuk. Nah, kita lanjutkan untuk pembelajaran pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah tentang teks prosedur. Kita melanjutkan materi pada pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu, kalian sudah Bu Eni berikan tentang pengertian dari teks prosedur itu sendiri. Masih ingatkah teks prosedur? Masih Bu. Oke, Desti. Apa Desti teks prosedur? Teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah mengerjakan sesuatu Bu. Betul sekali Desti. Nah, mengapa materi ini Bu Eni berikan kepada kalian? Pertama di sini adalah kelas teknik kendaraan ringan, di mana teks prosedur itu nantinya itu akan berkaitan erat dengan bidang pekerjaan kalian, dengan praktek kalian di perbengkelan nanti. Karena nanti apabila kalian kok tidak mengikuti prosedur atau tata cara di dalam praktek, itu akan membahayakan diri kalian sendiri. Untuk materi kita nanti yang akan kita laksanakan itu adalah menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur. Sudah tahu materinya, struktur dan kaidahnya itu seperti apa? Sudah tahu belum? Baru baca sekilas. Belum Bu. Iya, buku paket sudah ada di kalian. Pada pertemuan yang lalu kita kan sudah menyampaikan sehingga kalian sudah bisa membaca. Nah, ini nanti akan kita bahas apa itu struktur dan kaidah teks prosedur. Nah, tapi sebelum Bu Eni berlanjut ke materi, nah di sini Bu Eni terlebih dahulu akan memberikan sebuah teks. Nah, di situ nanti kalian itu adalah apakah teks yang Bu Eni sampaikan ini adalah teks prosedur atau Bu Eni sampaikan terlebih dahulu. Silakan nanti dicermati. Coba silakan kalian cermati terlebih dahulu teks yang Bu Eni paparkan ini. Menurut kalian, apakah teks yang Bu Eni sampaikan ini teks prosedur? Ya Bu, menurut saya dari judulnya aja udah kelihatan. Ya. Terus ada pendapat lain? Ya Bu, ini teks prosedur Bu, karena di situ ada langkah-langkahnya Bu. Biasanya kalau teks prosedur harus ada langkah-langkahnya, minimal ada langkah-langkahnya. Oke, teks prosedur harus ada langkah-langkahnya. Kalian bisa menemukan langkah dari teks prosedur yang Bu Eni sampaikan ini? Bisa Bu. Ya, coba Desti. Langkah 1 apa? Menyiapkan bahan untuk membuat getuk lindri Bu. Betul, menyiapkan bahan untuk membuat getuk lindri. Langkah selanjutnya? Mulai proses pembuatannya Bu itu diawali dengan membuat toppingnya. Mengupas singkong nggak itu Bu? Membuat toppingnya dulu Anggita. Langkah yang pertama berarti di sini yang perlu disiapkan itu adalah bahan. Misalnya kalian kerja di bengkel, itu tentunya kalian juga akan mempersiapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya untuk kerja tersebut. Nah, sama
dalam kita mempelajari teks prosedur itu juga sama, yaitu bahan dan alat kita persiapkan. Kemudian apalagi langkah kerja itu harus ditulis secara runtut. Kalau tidak runtut bagaimana? Maka nanti hasil kerja, betul Anggita. Jadi hasil tidak maksimal, Bu. Betul. Jadi apa yang kita kerjakan itu tidak akan maksimal. Nah, coba sekarang dari teks yang kan ini kita buat kelompok terlebih dahulu. Jadi nanti ada sekitar, kalau di sini ada 12 orang, satu kelompoknya 3 orang, berarti paling tidak ada 4 kelompok. Akan kalian menemukan yang pertama adalah strukturnya. Yang sudah membaca sekilas struktur dari teks prosedur itu apa saja? Betul, Bu. Kenapa, Anggita? Strukturnya yang secara umum yang pertama adalah judul. Ya. Yang kedua itu kalimat pengantar. Betul. Yang ketiga bahan dan peralatan. Yang keempat tahap proses ditulis secara beruntut. Betul, Anggita. Untuk kegiatan kalian hari ini, nanti yang pertama itu adalah menganalisis struktur dari teks yang Bu Eni berikan ini. Selanjutnya, menganalisis dari kaidahnya. Ada yang tahu kaidah teks prosedur itu apa saja? Terdapat kalimat perintah, Bu. Betul, Anggita. Ada kalimat perintah di dalam teks prosedur. Maaf, Desti. Ya, maaf ya, Desti ya. Jadi yang pertama itu ada kalimat perintah. Apalagi ada yang bisa melengkapi? Menggunakan langkah-langkah, Bu. Menggunakan langkah-langkah. Betul dia. Kalimat saran. Kalimat saran. Ada apa tidak? Ada masa tidak kira-kira untuk kalimat saran di dalam kaidah teks prosedur yang kita pelajari di SMK ini? Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Eko Antono baca referensinya dari mana? Oh iya, berarti saya salah tadi bukanya. Diluruskan ya nanti ya. Di sini Bu Eni luruskan dulu ya untuk kalimat apa tadi kaidah dari teks prosedur. Tadi sudah ada yang menjawab, ada kalimat perintah ya. Kemudian ada juga tadi yang menjawab urutan langkah. Nah, selanjutnya di dalam teks prosedur itu juga ada kalimat pernyataannya, juga ada kalimat pertanyaannya. Nah, selain itu di dalam teks prosedur itu juga mengandung adanya verba. Biasanya di dalam teks prosedur itu verba yang digunakan adalah verba material dan verba tingkah laku. Nah, ingat lagi enggak? Itu di dalam materi buku paket yang sudah kalian pelajari itu kan ada verba material, ada verba tingkah laku di dalam teks prosedur. Kemudian juga ada kaidah tentang konjungsi. Untuk kegiatan dalam menganalisis kaidah itu tidak semua Bu Eni ingin kalian menganalisisnya. Tetapi di sini yang perlu kalian analisis yang pertama itu adalah tentang langkah-langkahnya. Itu langkah-langkah berarti ada di mana di strukturnya ya, nanti masuk langkah-langkahnya. Jadi untuk kaidahnya yang dianalisis itu tentang kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interrogatif. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah tentang verba. Karena kita kan untuk membedakan mana atau verba material, mana verba aksi, nah, atau tingkah laku, itu kita masih kesulitan. Untuk misalnya di konjungsi, itu saya yakin kalian semuanya sudah paham ya tentang konjungsi di dalam teks prosedur. Paham kalian untuk tugas hari ini? Ya, Bu Eni. Kita masuk ke LKPD nanti. Ya, Bu. Oke. Bu Eni beri untuk analisis ini kurang lebih 15 menit. Bahkan waktu 15 menit digunakan semaksimal mungkin. Oke, waktu 15 menit sudah berlalu. Sudah selesai semua ya untuk tugasnya hari ini. Nah, di sini Bu Eni sudah lihat ada yang sudah mengumpulkan tugas. Saya lihat di kelompok 2, ada Dian Perdani, Izati, dan Arin Nurkomsah. Coba saya tayangkan terlebih dahulu untuk hasil pekerjaan dari kelompok 2. Jadi silakan salah satu untuk membacakannya. Sudah, Bu. Oke, yang mau membacakan. Ya, silakan Faizati. Ini pekerjaan kelompok kami.
untuk struktur teksnya yang pertama yaitu pengantar itu kalimatnya Anda tahu apakah getuk lindri? Ya benar, getuk lindri merupakan salah satu santapan tradisional dari Jawa Tengah. Nah, selanjutnya. Oh ya, Dian Bu. Ya, itu kan yang kedua. Kalau tadi langkah yang pertama struktur, itu kan ada kaitannya dengan pengantar ya. Ya. Kemudian yang kedua tadi ada material atau bahan. Betul ya Faizati ini untuk kelompoknya? Iya Bu. Iya Bu, betul. Betul. Kemudian baru ke langkah-langkah. Dibaca Bu. Ya, silakan. Ya, langkah-langkah dalam membuat langkah-langkah. 1. Kupaslah singkong dan bersihkanlah. 2. Potong singkong sesuai keinginan. 8. Cetak adonan dengan menggunakan cetakan getuk lindri. Selesaikan sampai adonan habis. 9. Hidangkan dengan taburan kelapa parut yang sudah diberi garam dan dikukus. 10. Getuk lindri siap disantap. Itu jawaban dari strukturnya. Ya, untuk kalimat imperatif itu contohnya yang pertama kupaslah singkong dan bersihkanlah. Sudah cukup ya untuk presentasinya. Nah, alhamdulillah kalian sudah melakukan presentasi. Apakah di sini ada tanggapan dari pihak atau kelompok yang lain? Silakan jika ada tanggapan. Bagaimana hasil kerja dari kelompok 2 ini tadi? Ada yang mau menanggapi? Menurut saya sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap ya, Fadli? Iya. Bu, pekerjaannya. Ya, bagus. Nah, di sini semuanya sudah bisa memahami ya, kita menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian terhadap struktur dan kaidah, di sini Bu Eni sampaikan sedikit ya materi dari struktur dan kaidah tersebut. Nah, tadi seperti yang sudah Bu Eni sampaikan bahwa materi kita itu adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, struktur dari teks prosedur tadi sudah disampaikan. Ada judul, ada kalimat pengantar, ada bahan dan peralatan, ada tahapan proses, itu ditulis secara beruntut. Nah, dari pengertian yang tadi sudah disampaikan oleh teman kalian, bahwa judul itu apa atau sebenarnya? Bahwa judul ini adalah sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat atau dilakukan. Sehingga mengapa ini harus dilakukan atau harus diberi judul? Supaya nanti dalam melakukan prosedur, itu kita tahu apa toh yang akan kita lakukan. Yang pertama itu adalah kita menentukan judulnya terlebih dahulu. Terus yang kedua ada kalimat pengantar. Kalimat pengantar di sini adalah sebagai pernyataan pembuka di dalam menyampaikan tujuan penulisan dari teks prosedur itu. Kemudian bahan dan peralatan. Berarti segala sesuatu yang nanti akan digunakan dalam kegiatan tersebut. Ini untuk kegiatan kita hari ini. Ya, materinya nanti kalian bisa perkaya sendiri, bisa melalui internet dan cari referensi yang lain. Untuk selanjutnya itu nanti kalian mengerjakan LKPD, ya, mengerjakan LKPD sesuai dengan yang tadi sudah dikerjakan. Artinya format yang kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD itu adalah sama seperti format yang tadi sudah Bu Eni berikan. Soal LKPD itu sudah Bu Eni share di WA Group dan juga di Google Classroom kalian. Ya, Bu. Ya, nanti bisa dilihat ya dan dikerjakan. Dikerjakannya adalah secara kelompok untuk soal LKPD-nya. Ya. Nah, nanti setelah kalian mengerjakan itu dikirim di Google Classroom dan nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk pengumpulannya ini Bu Eni beri batas waktu yaitu 2 hari. Nanti sekalian ini ada evaluasi akhir. Ya, untuk soal evaluasinya itu sudah Bu Eni kirim di Google Classroom-nya. Ya, untuk soal evaluasi, jadi menganalisis struktur dan kaidah teks prosedur. Baiklah. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bu Eni akhiri untuk kegiatan hari ini? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Nah, kalau tidak ada, marilah
kita simpulkan untuk kegiatan hari ini. Ada yang mau memberikan simpulan atau Bu Eni? Nah, jadi kesimpulannya bahwa kita mempelajari teks prosedur kaitannya dengan kaidah dan strukturnya itu ada kaitannya nanti dengan apa kegiatan kita, kegiatan praktek kita, kegiatan keseharian kita. Sehingga apa? Sehingga di sini dalam menulis teks prosedur itu harus ditulis secara runtut supaya keberhasilan dari kegiatan itu Begitu untuk kesimpulan hari ini, dan jangan lupa untuk tugas-tugasnya segera diselesaikan, batas waktunya 2 hari setelah kegiatan pembelajaran hari ini. Bu Eni tunggu ya semuanya untuk kegiatannya. Baiklah, untuk kegiatan hari ini kita akhiri, kurang lebihnya Bu Eni minta maaf. Marilah kita berdoa sebelum kita berakhir pembelajaran hari ini. Salah satu mungkin berdoa terlebih dahulu, silakan. Mari teman-teman, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Mengikuti pembelajaran selanjutnya. Semangat, Bu. Semangat.